Suamiku tertawa, menyeret selingkuhannya ke Eropa, meninggalkanku terkunci rapat dengan uang receh. Dia pikir aku akan mati perlahan. Salah besar. Malam ini, saat lampu menyala, dia akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali nyawanya dan menghancurkan senyum angkuhnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu menyakitkan di telingaku pagi ini. Bunyinya seperti hitungan mundur menuju neraka yang baru. Aku berdiri mematung di dekat pilar ruang tengah, menyaksikan pemandangan yang seharusnya merobek hati wanita manapun. Di sana, Ardi, laki-laki yang telah kunikahi selama 5 tahun, sedang merapikan kerah jas mahalnya di depan cermin besar. Di sampingnya, Vina, sekretaris pribadinya yang usianya jauh lebih muda dariku, tersenyum lebar sambil mengecek paspor mereka. Mereka terlihat seperti pasangan suami istri yang bahagia. Serasi. Sempurna. Sementara aku hanya ornamen berdebu di rumah besar ini yang sebentar lagi akan dibuang. Jangan berdiri di sana seperti patung, Mei. Suara Ardi memecah keheningan, dingin dan tajam tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Buatkan kopi. Espresso. Cepat. Kami harus berangkat 15 menit lagi. Aku menelan ludah yang terasa pahit, lalu berjalan gontai menuju dapur. Tanganku gemetar saat memegang gagang mesin kopi. Dari arah ruang tamu, aku bisa mendengar tawarnya Vina. Tawa itu terdengar seperti ejekan yang disengaja. Dia tahu posisinya. Dia tahu siapa yang memegang kendali di rumah ini, dan itu bukan aku. Aku hanyalah istri sah di atas kertas. Wanita yang tahu terlalu banyak tentang bisnis kotor suaminya. Dan karena itulah aku menjadi ancaman. Ardi adalah pebisnis properti yang sukses di mata publik, tetapi aku tahu fondasi kekayaannya dibangun di atas suap, pencucian uang, dan premanisme. Sebulan yang lalu, aku tidak sengaja menemukan dokumen transfer dana ke rekening pejabat yang sedang diselidiki KPK. Bodohnya aku mencoba mengkonfrontasinya. Sejak saat itu, tatapan Ardi berubah. Bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan seorang pembunuh yang sedang menunggu waktu yang tepat. Aku kembali membawa 2 cangkir kopi. Vina menatapku dengan sorot mata yang dibuat-buat ramah. Sebuah kepalsuan yang memuakan. Terima kasih, Mbak Maya. Ucapnya dengan nada manja yang dibuat-buat. Duh, maaf ya Mbak. Aku jadi gak enak nih nemenin Pak Ardi perjalanan bisnis ke Eropa sebulan penuh. Harusnya kan ini jatah liburan Mbak Maya. Ardi menyambar kopinya dan menyesapnya sedikit. Dia tidak butuh liburan, Vina. Dia butuh introspeksi diri. Lagi pula, Maya lebih suka di rumah, kan? Merenungi dosa-dosanya karena terlalu lancang mencampuri urusan suami. Kata-kata itu menghunjam dadaku. Aku hanya menunduk, tidak berani membantah. Bantahan hanya akan berbuah tamparan. Dan aku sudah lelah dengan lebam di tubuhku. Koper sudah masuk semua? Tanya Ardi pada sopir yang baru saja masuk. Sudah, Pak. Ardi mengangguk. Lalu berdiri. Dia berjalan mendekatiku. Aromanya maskulin, campuran parfum mahal dan tembakau. Aroma yang dulu kubanggakan tetapi kini membuat perutku mual karena ketakutan. Dia menatapku dari atas ke bawah, seolah menilai barang rongsokan. Dengar baik-baik, bisiknya tepat di telingaku. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Selama aku pergi, jangan coba-coba keluar. Jangan coba-coba menghubungi siapapun. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan pada ibu di kampung kalau kamu berulah, kan? Menyebut nama ibu adalah kartu asnya. Dia tahu aku akan melakukan apa saja demi keselamatan ibuku yang sakit-sakitan di desa. Ardi telah menempatkan orang untuk mengawasi rumah ibu. Satu gerakan salah dariku, ibu akan celaka. Aku mengerti, Mas, jawabku lirih. Ardi tersenyum miring. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebalnya. Aku melihat tumpukan uang merah dan biru di sana. Kartu kredit platinum berjejer rapi. Dia mengambil 3 lembar uang 100 ribuan, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai, tepat di depan ujung kakiku. 300 ribu, katanya santai. Cukup untuk jajan sebulan. Anggap saja ini latihan hidup hemat. Siapa tahu nanti kalau aku ceraikan, kamu jadi terbiasa miskin. Vina tertawa kecil melihat adegan itu, lalu menutup mulutnya pura-pura kaget. Aduh, Pak Ardi bercandanya kelewatan deh.
Tapi matanya berbinar senang melihatku dipermalukan sedemikian rupa. Aku menatap 3 lembar uang di lantai itu. Harga diriku rasanya ikut rinjak-injak di sana. 300.000 rupiah untuk 1 bulan? Di rumah sebesar ini? Makanan ada di dapur. Lanjut Ardi sambil melangkah menuju pintu utama. Jangan boros. Listrik dan air juga. Gunakan otakmu. Aku tidak mau tagihan membengkak untuk orang yang tidak berguna. Mereka berdua berjalan keluar. Aku mengikuti sampai ambang pintu. Tapi Ardi berbalik dan menatapku tajam. Masuk. Bentaknya. Aku mundur selangkah. Vina, tunggu di mobil. Perintah Ardi. Setelah Vina masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu, Ardi mengeluarkan serangkaian kunci. Bukan kunci biasa, tapi kunci ganda yang baru dipasangnya minggu lalu. Selamat menikmati kesendirianmu, Maya. Jangan mati sebelum aku pulang. Itu akan merepotkan urusan asuransi. Ucapnya sambil menyeringai. Bam! Pintu jati tebal itu tertutup tepat di depan wajahku. Bunyi klik berkali-kali terdengar. Kunci atas, kunci bawah, dan suara bep digital dari sistem keamanan pintar yang baru. Aku berlari ke jendela, melihat mobil Ardi meluncur keluar gerbang. Pagar otomatis yang tinggi itu menutup perlahan. Hening. Seketika rumah besar ini terasa bukan lagi seperti tempat tinggal, melainkan peti mati raksasa. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku segera berlari ke pintu, mencoba memutar gagangnya. Terkunci mati. Aku lari ke pintu samping yang menuju taman, juga terkunci. Pintu belakang di dapur? Sama saja. Semua akses keluar telah diblokade. Jendela-jendela di lantai bawah sudah dipasangi teralis besi bermotif bunga yang cantik namun fungsinya jelas. Penjara. Napasku mulai memburu. Aku ingat ponselku. Ardi menyitanya semalam dengan alasan detoks digital. Telepon rumah? Kabelnya sudah diputus sejak 2 hari lalu. Aku terjebak. Perlahan, aku memungut 3 lembar uang 100.000 di lantai ruang tamu tadi. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena sadar akan niat jahat yang terselubung di balik perjalanan bisnis ini. Ini bukan sekadar hukuman. Ardi ingin menyiksaku. Dia ingin aku menderita secara fisik dan mental. Langkahku gontai menuju dapur untuk memeriksa stok makanan yang dia sebutkan tadi. Ketika aku membuka lemari penyimpanan bahan makanan, lututku lemas seketika. Kosong. Hampir kosong. Hanya ada 5 bungkus mie instan rasa ayam bawang, 1 kaleng sarden kecil, dan 1 toples biskuit yang, saat aku cek tanggalnya, sudah kedaluarsa bulan lalu. Beras? Hanya tersisa segenggam di dasar tempat penyimpanan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Stok ini bahkan tidak cukup untuk 3 hari bagi orang normal. Dan dia pergi selama 1 bulan? 30 hari? Dia ingin membunuhku. Bisikku pada ruang dapur yang sunyi. Suaraku memantul di dinding-dinding dingin. Dia benar-benar ingin membunuhku pelan-pelan. Rasa takut mulai merambat naik dari ujung kaki ke kepala. Ardi tidak perlu mengotori tangannya dengan darah. Dia hanya perlu membiarkan waktu, rasa lapar, dan keputusasaan yang bekerja. Jika aku mati di sini, dia bisa bilang aku sakit, atau depresi, atau kecelakaan karena kelalaian sendiri. Dia punya alibi kuat, sedang di Eropa. Aku merosot duduk di lantai dapur, memeluk lutut. Rumah mewah seluas 500 meter persegi ini terasa menghimpitku. Tidak ada suara kendaraan lalu lalang karena dinding rumah ini kedap suara. Tidak ada tetangga yang bisa mendengar jika aku berteriak. Karena jarak antar rumah di kawasan elit ini cukup jauh dan dibatasi tembok tinggi. Aku menatap langit-langit dapur. Di sudut sana, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip pelan. CCTV. Ardi sedang mengawasiku. Mungkin dia sedang tertawa di dalam mobilnya sekarang, mengecek layar ponselnya, melihat istri bodohnya menangis di lantai dapur. Rasa marah perlahan muncul di sela-sela tangisanku. Aku menghapus air mata dengan kasar. Ardi pikir aku akan menyerah begitu saja? Dia pikir aku akan mati meringkuk seperti tikus kelaparan di pojokan? Aku bangkit berdiri, meskipun kakiku masih gemetar. Aku menatap lurus ke arah kamera CCTV itu. Tonton saja, Mas, desisku pelan, meski dia tidak bisa mendengar suaraku. Tonton baik-baik. Aku tidak akan mati semudah itu. Namun, keberanian itu hanyalah topeng tipis. Di dalam hati, aku tahu hitungan mundur nyawaku sudah dimulai. Ini baru jam pertama dari 720 jam yang harus kulewati di neraka ini.
Hari ketiga adalah yang terberat sejauh ini. 2 hari pertama kuhabiskan dengan mencoba mencari celah. Aku memeriksa setiap inci rumah ini. Jendela lantai 2, terkunci permanen dan kacanya adalah kaca tempret ganda yang tidak akan pecah meski dipukul kursi. Aku sudah mencobanya. Dan yang terjadi hanyalah kursi kayu jati itu patah kakinya sementara kacanya bahkan tidak retak sedikit pun. Ardi benar-benar mempersiapkan segalanya dengan teliti. Dia mengubah rumah kami menjadi benteng yang tak bisa ditembus dari dalam. Rasa lapar mulai menjadi teman akrabku. Aku membagi 5 bungkus mie instan itu dengan sangat hati-hati. Hari pertama aku makan 1 bungkus, dibagi 2 untuk siang dan malam. Hari kedua, aku hanya makan biskuit kedaluarsa itu. Rasanya tengik. Tapi aku memaksanya masuk ke tenggorokan demi mengganjal lambung yang perih. Hari ini, hari ketiga, aku belum makan apapun sejak pagi. Dan disinilah teror psikologis itu dimulai. Sekitar pukul 10 pagi, saat aku sedang duduk melamun di ruang tengah, tiba-tiba lampu padam. Bukan hanya lampu, tapi AC mati, kulkas mati, dispenser air mati. Rumah ini menggunakan sistem smart home yang terintegrasi. Pusat kontrolnya ada di ruang kerja Ardi yang terkunci. Tapi aku tahu dia bisa mengendalikannya dari ponselnya dimanapun dia berada. Rumah ini dirancang dengan ventilasi yang minim jika AC mati, karena konsepnya tertutup rapat. Dalam waktu 1 jam, udara di dalam mulai terasa pengap dan panas. Keringat mulai bercucuran di pelipis dan punggungku. Aku mencoba menyalakan keran air di wastafel dapur untuk membasuh muka. Krotsa. Air tidak keluar. Jantungku berdegup kencang. Pompa air juga terhubung dengan listrik. Tanpa listrik, pompa mati. Dan tanpa pompa, tidak ada air. Ardi memutus akses paling vital bagi manusia. Air. Bajingan kamu, Mas. Teriakku frustrasi sambil memukul keran air yang kering itu. Tenggorokanku sudah mulai terasa kering. Sisa air di dispenser tinggal setengah galon. Dan itu pun air hangat karena pendinginnya mati. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mengusir panik. Panik hanya akan membuatku lebih cepat haus dan lapar. Aku tahu Ardi melakukan ini dengan sengaja. Mungkin dia sedang bosan di hotel mewahnya di Paris atau London, lalu iseng membuka aplikasi rumah pintar dan menekan tombol off, hanya untuk melihat reaksiku lewat kamera. Aku menoleh ke sudut ruangan. Benar saja, meski listrik rumah mati, lampu merah di CCTV itu masih berkedip. Kamera itu punya baterai cadangan atau jalur listrik terpisah. Dia masih menonton. Dia ingin melihatku menderita kepanasan dan kehausan. Siang berganti sore, dan panasnya rumah semakin menyiksa. Bayangan mulai memanjang, membuat rumah besar ini tampak seperti gua yang menyeramkan. Rasa takut akan kegelapan mulai menghantui. Malam di rumah ini tanpa lampu adalah mimpi buruk. Gelapnya bukan sekadar gelap, tapi pekat yang mencekik. Pukul 6 sore. Tepat saat matahari terbenam sempurna, tiba-tiba, cetak, lampu menyala kembali. AC berhembus kencang, bahkan terlalu kencang dengan suhu terendah 16 derajat Celcius. Televisi di ruang keluarga menyala sendiri dengan volume maksimal, menyiarkan saluran berita statis yang suaranya berisik menyakitkan telinga. Aku terlonjak kaget, menutup telingaku. Aku berlari mencari remote TV, tapi tidak ada di tempatnya. Ardi pasti sudah menyembunyikannya atau membawanya. Aku mencoba mematikan TV lewat tombol di panel samping layarnya. Tapi tombol itu sudah dirusak. TV itu meraung-raung, mengisi rumah dengan kebisingan yang membuat kepala mau pecah. Ini permainan gila. Dia menyiksaku dengan panas, lalu sekarang dengan dingin dan suara bising. Dia ingin membuatku gila. Dia ingin merusak mentalku sebelum merusak fisikku. Aku berlari ke kamar tamu di lantai bawah, menutup pintu rapat-rapat, dan bersembunyi di balik selimut untuk meredam suara bising TV dan menahan dinginnya AC sentral yang tidak bisa kumatikan. Di bawah selimut itu, aku menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena rindu. Aku rindu ibu. Apakah ibu baik-baik saja di kampung? Apakah orang-orang suruhan Ardi benar-benar mengawasinya? Atau itu hanya gertakan Ardi agar aku tidak nekat? Tapi aku tidak berani mengambil risiko. Ardi adalah monster yang mampu melakukan apa saja. Perutku berbunyi nyaring, perih melilit. Aku harus makan. Aku keluar dari kamar, menahan dingin yang menusuk tulang, kontras sekali dengan panas siang tadi, dan pergi ke dapur. Aku memasak setengah bungkus mie instan. Aku memakannya mentah-mentah sebagian karena malas menunggu air mendidih, dan sebagian lagi karena aku ingin menghemat gas.
Takut kalau gas juga dia putus jalurnya. Saat mengunyah mie kering itu, mataku tertuju pada jendela dapur yang menghadap ke jalanan depan. Tirai dapur ini tidak otomatis seperti di ruang tamu. Aku sedikit menyingkapnya, mengintip keluar. Jalanan komplek perumahan ini sepi. Lampu jalan bersinar remang-remang. Di seberang jalan, ada sebuah rumah tua bergaya kolonial yang agak berbeda dengan rumah-rumah modern minimalis di sekitarnya. Itu rumah Pak Burhan. Aku tidak terlalu mengenalnya. Hanya sekadar tahu dia pensiunan yang hidup sendiri. Beberapa kali aku melihatnya duduk di teras sambil merokok dan membersihkan halaman. Malam ini, aku melihat siluet seseorang di jendela lantai 2 rumah Pak Burhan. Dia seperti sedang berdiri diam menghadap ke arah rumahku. Apakah dia melihatku? Apakah dia melihat lampu rumahku yang menyala mati tidak wajar? Atau mendengar suara TV yang menggelegar ini? Harapan kecil tumbuh di hatiku. Jika ada orang lain yang sadar ada yang tidak beres, mungkin aku bisa selamat. Tapi bagaimana cara memberitahunya? Aku tidak bisa keluar. Aku tidak bisa berteriak karena suara TV ini meredam segalanya. Melambaikan tangan di depan CCTV sama saja bunuh diri. Ardi akan melihat dan mungkin melakukan sesuatu yang lebih parah pada ibu. Aku mengambil secari kertas bekas bungkus bumbu dapur. Tapi tidak, itu terlalu kecil. Aku butuh sesuatu yang besar. Mataku tertuju pada tumpukan kardus bekas belanjaan online Ardi yang belum dibuang di dekat tempat sampah kering. Ide gila muncul. Tapi aku harus hati-hati. Aku harus melakukannya di titik buta. Aku sudah hafal letak kamera di dapur dan ruang tengah. Ada satu sudut di dekat jendela samping tangga yang tidak terjangkau kamera karena terhalang lemari hias besar. Aku merangkak, menyeret kardus itu ke titik buta tersebut. Dengan spidol permanen yang kutemukan di laci dapur, aku menulis satu kata dengan huruf kapital yang sangat besar. TOLONG. Tanganku gemetar saat menulis huruf G terakhir. Aku merasa seperti penjahat yang sedang melakukan aksi kriminal. Padahal aku adalah korban di rumahku sendiri. Rencananya besok pagi, saat matahari terbit dan Ardi mungkin sedang tidur lelap di Eropa karena perbedaan waktu, aku akan menempelkan tulisan ini di jendela kamar lantai 2 yang menghadap ke jalan. Aku harus cepat. Aku hanya punya waktu beberapa detik sebelum sensor gerak mungkin mendeteksi keberadaanku di dekat jendela dan mengirim notifikasi ke Ardi. Malam itu, aku tidur di lantai di titik buta, meringkuk kedinginan karena AC yang terus menyembur ganas. Suara TV akhirnya mati sendiri pukul 3 pagi. Meninggalkan keheningan yang mendenging di telinga. Dalam tidur ayamku yang gelisah, aku bermimpi tentang makanan. Nasi hangat, ayam goreng, sambal terasi buatan ibu. Mimpi yang begitu indah sampai saat aku terbangun. Air liurku membasahi lengan baju. Realitas kembali menghantam saat aku membuka mata. Langit-langit tinggi, lampu kristal yang mati, dan rasa lapar yang semakin menjadi-jadi. Hari keempat, hari eksekusi rencanaku. Aku membawa potongan kardus bertuliskan, "Tolong, itu ke lantai 2. Aku bergerak merayap di lantai agar tidak tertangkap kamera lorong. Jantungku berpacu seirama dengan napas yang tertahan. Aku sampai di kamar depan. Kamar yang jarang dipakai. Tirainya tertutup. Aku tahu di balik tirai ini ada kaca besar yang menghadap langsung ke rumah Pak Burhan. Aku menarik napas panjang. 1, 2, 3. Dengan gerakan cepat, aku menyingkap tirai. Menempelkan kardus itu ke kaca dengan selotip yang sudah kusiapkan di ujung-ujungnya, lalu segera menutup tirai itu kembali, menyisakan sedikit celah agar tulisan itu terlihat dari luar tapi tidak terlalu mencolok jika dilihat sekilas dari dalam ruangan. Aku mundur, menjatuhkan diri ke lantai, bersembunyi di balik tempat tidur. Menunggu, apakah Pak Burhan akan melihatnya? Apakah dia peduli? Atau dia hanya akan menganggap ini iseng? 1 jam berlalu. Tidak ada apa-apa. 2 jam. Perutku melilit sakit sekali. Rasa putus asa mulai menggerogoti lagi. Mungkin Pak Burhan sedang pergi. Mungkin dia tidak melihat ke arah sini. Tiba-tiba, terdengar suara berdengung halus dari arah balkon luar. Seperti suara lebah, tapi lebih mekanik. Zzzzzzzz. Aku mendongak. Suara itu semakin dekat ke jendela kaca. Aku memberanikan diri mengintip sedikit dari celah tirai. Di luar sana, melayang tepat di depan kaca balkon, sebuah drone mainan kecil berwarna hitam. Drone itu melayang tidak stabil, tertiup angin, tapi ia berusaha mendekat. Di bawah badan drone itu, tergantung sebuah kantong plastik kecil berwarna merah yang diikat dengan benang kasur. Mataku terbelalak. Drone itu menabrak kaca pelan. Tak, tak.
seolah memberi kode. Pak Burhan melihatnya. Aku buru-buru membuka kunci jendela balkon. Oh, sial, kuncinya macet. Tidak, bukan macet, tapi dikunci mati permanen. Aku tidak bisa membuka jendela. Aku panik. Bantuan sudah di depan mata, tapi terhalang kaca tebal sialan ini. Drone itu mundur sedikit, lalu bermanuver ke arah ventilasi udara kecil di atas jendela yang biasanya terbuka sedikit untuk sirkulasi. Celahnya sempit, tapi mungkin benangnya bisa masuk. Si pengendali drone, aku yakin itu Pak Burhan, sangat ahli atau sangat nekat. Dia menerbangkan drone itu mendekati ventilasi. Drone itu bergoyang-goyang, lalu badannya tersangkut di bibir ventilasi. Baling-balingnya berputar liar menghantam dinding, lalu mati. Drone itu jatuh, tapi kantong plastik merah yang terikat benang itu berhasil lolos masuk melalui celah ventilasi dan jatuh menggantung di dalam kamar. Aku segera menyambar kantong itu seperti orang gila. Aku merobek plastiknya. Di dalamnya ada sebuah ponsel jadul, tipe candi bar yang tahan banting, dan selembar kertas kecil. Ponsel itu menyala. Baterainya penuh. Aku membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisannya tegak bersambung. Gaya tulisan orang tua zaman dulu. Saya tahu suamimu bajingan. Jangan nyalakan lampu kamar ini malam hari. SMS saya di nomor yang tersimpan di HP ini kalau kamu aman. Hapus semua pesan setelah membaca. Burhan. Aku mendekap ponsel itu ke dada. Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini bukan tangis keputusasaan. Ini tangis harapan. Aku tidak sendirian lagi. Ada mata yang mengawasi dari seberang jalan. Dan mata itu bukan milik musuh. Perang baru saja dimulai. Ardi. Dan kali ini, aku punya sekutu. Ponsel kecil di tanganku terasa panas. Atau mungkin telapak tanganku yang terlalu dingin dan berkeringat. Benda persegi panjang berwarna hitam kusam ini, sebuah ponsel model lama dengan tombol karet yang keras, terasa lebih berharga daripada berlian manapun yang pernah Ardi belikan untukku. Aku masih berjongkok di sudut kamar tamu yang gelap. Napas memburu, mendekap ponsel itu erat-erat ke dada seolah-olah detak jantungku bisa melindunginya dari deteksi sistem keamanan rumah ini. Aku harus bergerak cepat. Bangkai drone mainan yang jatuh di dekat jendela harus segera kusingkirkan. Jika Ardi atau orang suruhannya melihat benda asing itu tergeletak di lantai lewat kamera CCTV, tamatlah riwayatku. Aku merangkak perlahan, menghindari sorotan langsung dari sudut ruangan tempat kamera bercokol. Untungnya, kamar tamu ini jarang dipakai. Sehingga tirainya yang tebal menciptakan bayangan yang cukup pekat di siang hari. Dengan tangan gemetar, aku memungut sisa-sisa drone plastik yang baling-balingnya patah itu. Aku meremasnya hingga hancur, lalu memasukkan potongan-potongan plastik tajam itu ke dalam saku celanaku. Rasanya menusuk paha, tapi rasa sakit itu justru membuatku tetap sadar. Aku tidak boleh pingsan sekarang. Aku belum makan dengan layak selama 3 hari. Dan adrenalin adalah satu-satunya bahan bakar yang membuatku tetap berdiri. Aku kembali ke titik buta. Sebuah area sempit di belakang lemari pakaian besar yang tidak terjangkau sudut pandang kamera CCTV. Di sanalah markas baruku. Di sanalah satu-satunya tempat di mana aku memiliki privasi di rumahku sendiri. Aku menekan tombol power di ponsel itu. Layar monokrom hijau menyala redup. Sebuah pesan singkat masuk. Jangan balas dulu. Baca saja. Namaku Burhan. Pensiunan polisi. Aku tinggal di rumah cat abu-abu di seberang. Aku sudah mengawasi rumahmu sejak suamimu memasang tralis besi aneh itu bulan lalu. Rumahmu bukan rumah. Nak, itu penjara. Air mataku menetes membaca pesan itu. Ada orang yang sadar. Ada orang yang peduli. Selama ini aku berpikir dunia luar tidak akan pernah tahu penderitaanku karena Ardi sangat pandai membangun citra sebagai suami sempurna dan dermawan. Pesan kedua masuk. Aku tahu dia pergi ke Eropa. Aku lihat koper-kopernya. Aku juga lihat tulisan tolong MU. Dengar. Nak, situasimu berbahaya. Ardi bukan cuma pebisnis kotor. Dia sedang membersihkan jejak. Kamu adalah salah satu jejak yang ingin dia hapus. Bertahanlah. Ikuti instruksiku. Ketik. Kalau kamu mengerti. Jari jempolku gemetar saat menekan tombol huruf Y. 3 kali hingga huruf itu muncul di layar. Lalu menekan send. Bunyi bip pelan terdengar. Aku buru-buru mematikan nada dering dan mengubahnya ke mode getar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Perutku melilit lagi. Rasa lapar ini bukan lagi sekadar keinginan makan, tapi rasa sakit fisik yang nyata.
Asam lambungku seperti menggerogoti dinding perut. Aku mencoba mengingat rasa bubur ayam yang biasa ibu buatkan saat aku sakit. Ingatan itu membuatku semakin lemah. Tiba-tiba ponsel bergetar lagi. Bagus. Langkah pertama, hemat baterai HP ini. Nyalakan hanya di jam-jam ganjil. Langkah kedua, jangan makan makanan atau minuman apapun yang sudah terbuka segelnya di rumah itu, kecuali kamu yang buka sendiri. Ardi tipe orang yang suka main racun tikus dosis rendah untuk melemahkan target. Cari makanan kaleng atau mie instan yang masih rapat. Mataku terbelalak. Racun? Mungkinkah? Aku teringat sakit kepala hebat yang kuderita seminggu sebelum Ardi berangkat. Waktu itu Ardi dengan sangat perhatian membuatkanku teh herbal setiap malam. Apakah dia sudah mulai meracuniku sejak saat itu? Pikiran itu membuatku mual. Pria yang pernah berjanji melindungiku di altar pernikahan ternyata adalah malaikat pencabut nyawaku. Aku membalas. Saya lapar, Pak. Stok makanan habis. Cuma ada air keran. Balasan Pak Burhan datang cepat. Air keran bahaya kalau dia punya akses ke tandon air. Minum dari tangki kloset duduk bagian belakang yang tertutup keramik berat itu. Air di sana biasanya aliran langsung dari tanah yang belum diolah filter rumah pintar. Lebih aman meski kotor sedikit. Soal makanan, kita pikirkan nanti. Sekarang kamu harus cari bukti. Polisi tidak bisa masuk tanpa bukti kuat kalau nyawamu terancam langsung. Kita butuh alasan legal untuk mendobrak pintu itu sebelum dia pulang. Minum air tangki kloset? Situasiku sudah serendah itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Rasa haus ini membunuhku. Aku merangkak menuju kamar mandi dalam di kamar tamu ini. Kamar mandi ini tidak ada CCTV-nya. Satu-satunya, kebaikan, Ardi yang tersisa. Atau mungkin dia lupa. Aku membuka tutup keramik tangki air kloset dengan susah payah karena berat. Air di dalamnya jernih. Aku menciduknya dengan gelas sikat gigi. Rasanya payau dan berbau kaporit. Tapi saat air itu membasahi tenggorokanku yang kering kerontang, rasanya seperti air surga. Aku minum 3 gelas penuh sampai perutku kembung. Saat aku sedang minum, tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip-kedip liar. Cetrek, cetrek, cetrek. Lalu mati total. Gelap gulita. Lalu suara itu terdengar. Suara Ardi. Bukan dari ponsel, tapi dari speaker intercom yang terpasang di langit-langit kamar mandi. Maya. Suaranya bergema, terdistorsi oleh sinyal internet. Terdengar seperti hantu digital. Aku membekap mulutku sendiri, menahan jeritan. Tubuhku merosot ke lantai kamar mandi yang dingin. Aku dapat notifikasi ada lonjakan penggunaan air di kamar mandi tamu. Suara Ardi terdengar santai, tapi ada nada dingin yang menusuk. Sedang apa kamu di sana, sayang? Mandi? Atau mencoba menenggelamkan diri? Hening sejenak. Aku bisa mendengar suara latar belakang di tempat Ardi berada. Suara denting garpu dan piring, suara musik klasik, dan tawa samar Vina. Dia sedang makan malam mewah di restoran Eropa sementara aku meminum air kloset di dalam kegelapan. Jangan macam-macam, Maya. Lanjutnya, aku bisa melihat grafik listrik dan air dari sini. Kalau kamu boros, aku matikan semuanya. Mengerti? Aku tidak menjawab. Aku tahu dia tidak bisa mendengarku kecuali aku menekan tombol intercom di dinding. Bisu ya sekarang. Kekehnya. Bagus. Istri yang baik itu istri yang diam. Nikmati liburanmu di rumah, sayang. Klik. Sambungan terputus. Lampu kamar mandi tidak menyala kembali. Dia membiarkanku dalam gelap. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipiku. Rasa takut itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Kebencian. Kebencian yang murni dan panas. Ardi tidak hanya ingin membunuhku. Dia menikmati prosesnya. Dia menjadikan penderitaanku sebagai hiburan di sela-sela liburannya. Aku meraba saku celanaku, mengeluarkan ponsel dari Pak Burhan. Cahaya hijaunya menerangi wajahku yang mungkin sudah terlihat seperti mayat hidup. Aku mengetik pesan baru untuk Pak Burhan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut akan dosa melawan suami. Pak Burhan, beritahu saya apa yang harus saya cari. Saya akan hancurkan dia. Saya akan buat dia menyesal pernah lahir. Aku menekan kirim. Di seberang jalan sana, aku membayangkan Pak Burhan tersenyum membaca pesanku. Ponsel bergetar. Itu semangat yang aku butuhkan. Sekarang dengar. Ardi pencuci uang kelas kakap. Dia pasti punya catatan manual. Buku hitam. Transaksi haram tidak pernah dicatat di komputer karena takut diretas.
Cari buku itu. Biasanya disembunyikan di tempat yang paling dia anggap aman. Ruang kerjanya. Ruang kerja. Tempat terlarang bagiku selama 5 tahun pernikahan. Tempat di mana pintu jati tebalnya selalu terkunci dengan sistem biometrik sidik jari. Ruang kerjanya dikunci sidik jari. Pak, balasku. Manusia punya kelemahan. Nak, Ardi itu arogan. Orang arogan selalu punya kunci cadangan manual untuk jaga-jaga kalau teknologinya rusak. Karena dia tidak percaya pada siapapun, termasuk sistem buatannya sendiri. Cari kunci fisik. Bentuknya mungkin tidak seperti kunci biasa. Cari benda yang terlihat ganjil di sekitar pintu masuk ruang kerja. Aku menarik napas panjang. Misiku dimulai. Aku bukan lagi Maya si istri penurut yang bodoh. Malam ini, di dalam kegelapan rumah yang menyekapku, aku adalah pemburu. Dan Ardi, tanpa dia sadari, baru saja berubah posisi menjadi mangsa. Aku akan menemukan kunci itu. Meskipun aku harus membongkar setiap inci rumah ini dengan kuku jariku sendiri. Malam keempat turun menyelimuti rumah seperti kain kafan yang tebal. Tanpa listrik, karena Ardi benar-benar mematikan aliran listrik utama setelah insiden air tadi siang, rumah ini menjadi labirin bayangan yang mematikan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah sinar bulan yang menerobos malu-malu lewat celah ventilasi tinggi, menciptakan garis-garis pucat di lantai marmer yang dingin. Aku berjalan tanpa alas kaki. Langkahku seringan kapas, sebuah keahlian yang secara tidak sadar ku capai selama bertahun-tahun hidup dengan Ardi, berusaha tidak bersuara agar tidak memicu amarahnya. Rasa lapar masih mendera, tapi kini rasanya tumpul, tertutup oleh fokus tajam untuk membalas dendam. Aku sudah meminum cukup banyak air dari tangki kloset tadi siang untuk menjaga tubuhku tetap terhidrasi, meski rasanya membuat perutku kembung dan tidak nyaman. Ponsel pemberian Pak Burhan ku sembunyikan di dalam bra. Getarannya adalah satu-satunya koneksiku dengan kewarasan. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja Ardi di lantai 1. Pintu ini terbuat dari kayu jati solid setebal 10 cm, kokoh dan tak tergoyahkan. Di samping gagang pintu, panel biometrik itu mati, tak berkedip. Tanpa listrik, pemindai sidik jari tidak berfungsi. Namun, aku tahu Ardi bukan orang bodoh. Kunci elektronik seperti ini biasanya punya sistem file save. Jika listrik mati, kuncinya akan tetap terkunci secara mekanis, dan hanya bisa dibuka dengan kunci fisik manual. Inilah yang dimaksud Pak Burhan. Kunci fisik. Aku menyalakan layar ponsel sebentar, menggunakan cahayanya yang redup untuk menyisir area sekitar pintu. Pak Burhan bilang cari sesuatu yang ganjil. Ardi adalah orang yang sangat rapi, obsesif-kompulsif. Segala sesuatu di rumah ini punya tempatnya sendiri. Jika ada yang bergeser 1 cm saja, dia akan tahu. Di koridor depan ruang kerja itu, hanya ada sebuah meja konsol antik dengan vas bunga besar berisi bunga artifisial, dan sebuah lukisan abstrak besar di dinding. Lukisan itu, aku selalu membencinya. Gambarnya hanya coretan merah dan hitam yang semrawut, seperti benang kusut. Ardi membelinya dengan harga ratusan juta rupiah. Katanya investasi. Aku meraba bingkai lukisan itu. Bagian bawahnya berdebu. Bagian atasnya juga. Tidak ada tombol, tidak ada tuas. Aku beralih ke meja konsol. Mengangkat vas bunga. Kosong. Memeriksa laci meja. Hanya ada tumpukan kartu nama bisnisnya. Fokus. Maya. Berpikirlah seperti Ardi. Bisikku pada diri sendiri. Ardi itu paranoid. Dia tidak akan menaruh kunci cadangan jauh-jauh dari pintu. Tapi juga tidak di tempat yang mudah ditebak tamu. Dia juga narsistik. Dia suka menyembunyikan rahasianya di tempat yang dia bisa lihat setiap hari, seolah menantang orang lain untuk menemukannya. Mataku kembali menatap lukisan abstrak itu, coretan merah dan hitam. Lalu aku melihat sesuatu yang selama ini luput dari perhatianku. Di bagian bawah bingkai lukisan, ada plakat kecil kuningan bertuliskan nama pelukisnya. Tapi plakat itu terlihat sedikit miring. Sangat sedikit, mungkin hanya 2 derajat. Untuk orang lain, itu wajar. Tapi untuk Ardi yang perfeksionis, plakat miring adalah dosa besar. Kecuali, kemiringan itu disengaja. Jantungku berdegup kencang. Aku mendekatkan wajah ke plakat itu. Aku menekannya. Keras, tidak bergerak. Aku mencoba menggesernya ke kanan. Klik. Plakat itu bergeser mulus ke samping, mengungkapkan sebuah lubang kecil di balik bingkai kayu. Di dalam lubang itu, tertanam sebuah kunci perak kecil yang menempel pada magnet. Dapat kau, desisku.
Senyum pertamaku dalam 4 hari merekah di bibir yang pecah-pecah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci itu. Bentuknya aneh, bergerigi 4 sisi. Kunci keamanan tinggi. Aku memasukkannya ke lubang kunci tersembunyi di bawah gagang pintu ruang kerja. Aku memutarnya. Berat, keras sekali. Mekanismenya mungkin sudah lama tidak dipakai. Aku menggunakan kedua tanganku, mengerahkan sisa tenaga yang kumiliki. Klek! Suara mekanisme besi yang bergeser terdengar merdu di telingaku. Pintu terbuka sedikit. Aroma ruangan itu langsung menyeruak keluar. Bau kertas tua, cerutu mahal, dan aroma kulit dari sofa Chesterfield miliknya. Aroma yang dulu melambangkan kekuasaan yang mengintimidasi, kini tercium seperti aroma bangkai yang menunggu dikuliti. Aku masuk dan menutup pintu kembali perlahan. Di dalam sini gelap total karena tirainya selalu tertutup rapat. Aku tidak berani menyalakan lampu ponsel terlalu lama, takut cahayanya merembes keluar celah pintu dan tertangkap CCTV di koridor. Meski listrik mati, aku tidak mau ambil risiko jika Ardi punya baterai cadangan untuk kamera luarnya. Aku meraba-raba dalam gelap menuju meja kerjanya yang besar. Aku ingat letak kursinya. Aku duduk di kursi kebesarannya itu, merasakan dinginnya kulit jok. Disinilah dia biasa duduk, merencanakan kejahatannya, menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan pribadinya. Ponselku bergetar. Sudah masuk? Tanya Pak Burhan. Aku mengetik di bawah meja. Sudah. Saya di kursinya. Gelap gulita. Bagus. Jangan nyalakan senter ke arah jendela. Gunakan cahaya layar HP saja. Cari brankas. Ardi orang lama. Dia pasti tidak percaya brankas digital sepenuhnya. Cari brankas dinding atau lantai. Ketuk dinding. Cari yang suaranya kopong. Aku mulai meraba dinding di belakang meja kerjanya. Dinding itu dilapisi wallpaper bertekstur kasar. Aku mengetuk-ngetuk pelan. Juk, juk, juk. Suara pada tembok beton. Aku bergeser ke kanan. Juk, juk, juk. Aku terus bergerak mengelilingi ruangan, meraba setiap inci dinding seperti orang buta. Kakiku tersandung tumpukan buku, membuatku hampir jatuh. Rasa pusing menyerang lagi. Perutku melilit hebat, menuntut diisi. Keringat dingin mengucur di punggung. Tahan, Maya. Sedikit lagi. Aku sampai di deretan lemari buku. Aku mencoba menggeser buku-buku tebal itu. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Hampir 1 jam aku mencari tanpa hasil. Keputusasaan mulai merayap kembali. Apa aku salah? Apa brankasnya ada di lantai? Aku duduk bersandar di lemari buku, kelelahan. Mataku menatap ke seberang ruangan, ke arah lukisan diri Ardi yang sangat besar. Lukisan itu menggambarkan Ardi sedang berdiri gagah memegang tongkat golf. Narsistik sekali. Oh, kenapa lukisan itu digantung agak rendah? Biasanya lukisan digantung sejajar dengan pandangan mata orang berdiri. Lukisan Ardi ini sejajar dengan pandangan mata saat duduk di sofa. Aku merangkak mendekati lukisan itu. Aku meraba bagian bawah bingkainya. Ada engsel. Dengan napas tertahan, aku menarik bingkai lukisan itu. Berat, tapi ia mengayun terbuka seperti pintu lemari. Dan di baliknya, tertanam di dinding beton, sebuah brankas besi berwarna abu-abu kusam. Brankas model lama dengan piringan putar angka, bukan digital. Pak Burhan benar lagi, gumamku. Aku memfoto brankas itu dan mengirimkannya, MMS, ke Pak Burhan. Sinyal di dalam ruangan ini buruk. Butuh waktu lama untuk terkirim. Sambil menunggu, aku mengamati piringan angka itu. Kombinasi 3 angka. Putar kanan, putar kiri, putar kanan. Ponselku bergetar. Brankas cup tua. Sulit dibobol paksa tanpa dinamit. Kita butuh kombinasi. Coba tanggal-tanggal penting. Ulang tahunmu? Pernikahan. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, 12 Mei 18. Gagal. Gagangnya tidak mau bergerak. Aku mencoba tanggal ulang tahun Ardi, 28 Oktober 80. Gagal. Aku mencoba tanggal lahir ibunya Ardi, satu-satunya orang yang mungkin dia hormati. Gagal juga. Aku bersandar lemas di dinding. Apalagi, angka apa yang penting bagi monster seperti dia? Pikiranku melayang ke Vina. Pelakor itu. Ardi sangat terobsesi padanya belakangan ini. Apa mungkin? Aku tidak tahu tanggal lahir Vina. Tapi aku ingat sesuatu. Saat mereka sedang bermesraan di telepon yang pernah tak sengaja ku dengar, Ardi pernah berkata, "Tanggal kita jadian itu hari keberuntunganku,
Vin, bisnisku langsung naik daun. Kapan itu? Aku mengingat-ingat. Sekitar 2 tahun lalu. Saat itu Ardi baru pulang dari Singapura. Tanggal 14 Februari. Hari Valentine. Klise sekali. Tapi tahun berapa? 2 tahun lalu. 2024. Aku mencoba dengan tangan gemetar. Putar kanan ke angka 14. Putar kiri ke angka 02. Putar kanan ke angka 24. Klik. Suara itu lebih indah dari musik apapun. Gagang brankas bisa diputar. Pintu besi berat itu terbuka perlahan. Air mataku menetes. Bukan karena lega, tapi karena sakit hati yang mendalam. Dia menggunakan tanggal perselingkuhannya sebagai kunci harta karunnya. Itu adalah penghinaan terakhir yang tak terucapkan. Dia benar-benar tidak menganggapku ada. Di dalam brankas, tidak ada tumpukan uang tunai seperti di film-film. Hanya ada beberapa map dokumen tebal, sebuah hard disk eksternal, dan sebuah buku besar bersampul kulit hitam yang terlihat sudah sering dipegang. Aku mengambil buku hitam itu, membukanya di bawah cahaya ponsel. Isinya adalah tulisan tangan Ardi yang rapi. Kolom-kolom angka, nama-nama pejabat, nama-nama preman, tanggal suap, lokasi pertemuan, jumlah uang yang fantastis. Semuanya tercatat detail. Dan di halaman paling belakang, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah polis asuransi jiwa. Atas nama Maya Anggraini. Nilai pertanggungan 50 miliar rupiah. Tanggal berlaku 1 bulan sebelum keberangkatan ke Eropa. Dan di bawahnya ada catatan kecil tulisan tangan Ardi. Target eksekusi. Gagal organ akibat dehidrasi kelaparan. Skenario. Depresi ditinggal suami. Ponselku jatuh dari tangan ke lantai karpet. Dia tidak sekadar ingin menyingkirkanku. Dia sudah merencanakannya sebagai investasi bisnis. Nyawaku seharga 50 miliar di matanya. Aku adalah proyek terakhirnya sebelum dia pensiun kaya raya dengan selingkuhannya. Aku memungut ponsel itu kembali. Kemarahanku sudah tidak lagi panas meledak-ledak. Kini ia dingin. Bu, setajam es. Aku mengetik pesan ke Pak Burhan. Saya dapat bukunya. Dan saya tahu kenapa dia melakukan ini. Dia mengasuransikan nyawa saya 50 miliar. Pak, saya tidak mau cuma dia di penjara. Saya mau dia hancur. Sehancur-hancurnya. Balasan Pak Burhan datang singkat, padat, dan mematikan. Foto semua halaman buku itu sekarang. Lalu simpan buku aslinya di tempat yang cuma kamu yang tahu. Kita tidak akan menyerahkannya ke polisi sekarang. Kita tunggu dia pulang. Kita siapkan panggung penyambutan yang paling meriah untuk sang raja. Sekarang, kamu harus makan. Besok malam, aku akan kirim paket lagi lewat ventilasi atap dapur. Bertahanlah, Maya. Waktu pembalasan sudah dekat. Aku menutup brankas itu kembali, tapi buku hitam itu kudekap erat. Di dalam gelapnya ruang kerja yang berbau pengkhianatan ini, aku bersumpah. Ardi boleh punya uang, kekuasaan, dan kunci rumah ini. Tapi dia baru saja memberikan senjata pemusnah massal ke tangan musuhnya. Dan musuh itu adalah istrinya sendiri. Hari ke-7. 1 minggu penuh aku terkurung. Tubuhku sudah beradaptasi dengan cara yang mengerikan. Rasa lapar yang tadinya menyiksa kini berubah menjadi rasa perih yang tumpul dan konstan. Kepalaku sering terasa ringan, dan setiap kali aku berdiri terlalu cepat, pandanganku berkunang-kunang. Namun, anehnya, pikiranku justru semakin jernih. Mungkin ini yang disebut naluri bertahan hidup hewan buas. Saat terdesak, indera menjadi lebih tajam. Sesuai instruksi Pak Burhan, aku mulai memetakan perangkap di rumah ini. Ardi mematikan listrik secara acak, tapi aku mulai menemukan polanya. Dia mematikan listrik saat jam makan siang dan makan malam waktu Indonesia. Mungkin saat dia sedang sibuk makan enak di Eropa sana dan tidak sempat mengecek ponselnya. Atau mungkin sebaliknya, dia mematikannya justru saat dia ingin tidur tenang tanpa notifikasi, boros energi. Aku menghabiskan siang hari dengan menggeledah setiap sudut rumah untuk mencari benda apapun yang bisa kujadikan senjata atau alat bantu. Di gudang bawah tangga yang luput dari kunci biometrik, karena isinya hanya alat kebersihan, aku menemukan lakban hitam, beberapa batang lilin sisa ulang tahun, dan sekotak korek api kayu yang lembab. Harta karun. Malam harinya, aku kembali ke markas, di titik buta lantai 2. Ponsel Pak Burhan bergetar. Paket masuk jam 2 pagi nanti. Di ventilasi atap dapur.
Kamu harus panjat meja bar. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Kalau kamu patah tulang, tamat sudah. Jam 2 pagi. Rumah gelap gulita. Ardi mematikan listrik lagi sejak sore tadi. Aku meraba jalan menuju dapur. Ventilasi atap itu tinggi, sekitar 3 meter dari lantai. Aku menyeret kursi bar yang tinggi, lalu menumpuk beberapa buku tebal, buku resep masakan yang tak pernah kubuka, di atasnya. Konstruksi yang goyah dan berbahaya. Aku memanjat perlahan. Kakiku gemetar hebat karena lemas. Keringat dingin mengucur. Kalau aku jatuh, tidak ada ambulans yang akan datang. Aku akan mati konyol di lantai dapurku sendiri. Sesampainya di ketinggian, aku menggapai celah ventilasi. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin. Tali. Aku menariknya pelan. Sebuah bungkusan plastik hitam meluncur turun. Berat. Aku turun dengan jantung mau copot. Membuka bungkusan itu di pojok tersembunyi. Isinya, 2 kaleng kornet daging sapi, 1 botol air mineral 1,5 liter, 1 papan coklat energi tinggi, vitamin, dan sebuah powerbank berkapasitas besar. Aku menangis lagi. Kali ini sambil menggigit coklat itu rakus. Rasanya manis, lezat, dan membuatku merasa hidup kembali. Pak Burhan tidak hanya memberiku makanan, dia memberiku nyawa tambahan. Setelah makan, tenagaku pulih sedikit. Aku tidak tidur. Aku punya misi baru. Pak Burhan menyuruhku memfoto setiap lembar buku hitam itu dengan pencahayaan yang baik. Tapi bagaimana caranya memfoto dalam gelap tanpa ketahuan CCTV yang punya fitur night vision? Aku harus mengakali CCTV itu. Aku ingat pelajaran fisika saat SMA. Kamera night vision menggunakan inframerah. Jika aku menyorotkan cahaya inframerah yang lebih kuat langsung ke lensanya, kameranya akan buta. Sesaat, silau oleh cahaya putih di monitor Ardi. Aku mengambil remote TV yang rusak di gudang. Aku membongkar ujungnya, mengambil lampu LED kecilnya. Aku menyambungkannya ke baterai jam dinding yang masih hidup. Ini pertaruhan gila. Aku merangkak mendekati CCTV di ruang kerja Ardi, satu-satunya tempat yang aman untuk membuka buku hitam itu. Aku menempelkan lampu LED rakitan itu tepat di samping lensa kamera dengan lakban hitam, mengarahkannya langsung ke mata kamera. Di layar monitor Ardi, jika dia sedang menonton, gambar ruang kerja itu pasti akan berubah menjadi putih total, flare cahaya yang menyilaukan. Dia mungkin akan mengira kameranya rusak atau kena pantulan cahaya matahari pagi. Di bawah perlindungan, kebutaan, kamera itu, aku menyalakan senter ponsel Pak Burhan. Aku membuka buku hitam Ardi. Lembar demi lembar. Klik, klik, klik. Nama anggota dewan yang terhormat. Nominal suap 2 miliar. Nama kepala dinas perizinan. Nominal suap 500 juta. Aliran dana ke rekening kasino di Makau. Setiap foto adalah paku peti mati untuk karir Ardi. Aku bekerja cepat. Tanganku tidak boleh gemetar agar tulisan terbaca jelas. Ada 100 halaman lebih. Punggungku pegal. Mataku perih. Tapi aku tidak berhenti sampai halaman terakhir. Selesai. Aku mengirimkan semua file itu lewat aplikasi pesan terenkripsi yang sudah diinstal Pak Burhan di ponsel ini. Proses pengirimannya lama karena sinyal yang timbul tenggelam di dalam ruang kerja yang kedap suara ini. Data diterima. Balas Pak Burhan subuh itu. Ini emas murni, Maya. Dengan ini, kita bisa menjeratnya dengan pasal berlapis. Pencucian uang, penyuapan, penggelapan pajak. Tapi sabar. Kita butuh dia pulang untuk menangkap basah dia bersama bukti fisiknya. Jangan sampai dia curiga dan memusnahkan bukti lain di luar sana. Aku membereskan kekacauan di ruang kerja. Melepas lampu LED perusak CCTV itu, mengembalikan letak buku di meja, mengunci kembali brankas, dan menutup lukisan. Saat aku keluar dari ruang kerja dan menguncinya kembali, aku merasa bukan lagi tawanan. Aku adalah sipir penjara yang sedang menunggu tahanannya pulang untuk dieksekusi. Rumah ini bukan lagi sangkar emas, melainkan jaring laba-laba yang sudah kusiapkan untuk menangkap lalat besar yang gemuk. Minggu ketiga. Kondisi fisikku mulai menurun lagi meski ada asupan makanan dari Pak Burhan. Makanan kaleng itu terbatas, dan aku harus berhemat karena kami tidak tahu apakah Ardi akan memperpanjang liburannya atau tidak. Wajahku di cermin kamar mandi terlihat asing. Tirus, mata cekung dengan lingkaran hitam pekat, tulang selangka yang menonjol tajam. Rambutku kusam dan rontok. Tapi tatapan mataku, itu bukan tatapan Maya yang dulu. Ardi mulai jarang meneror lewat speaker intercom. Mungkin dia sibuk bersenang-senang,
Atau mungkin dia bosan karena aku tidak memberikan reaksi. Menarik, lagi. Aku sengaja berakting di depan CCTV ruang tengah setiap pagi dan sore, saat listrik menyala. Aku berjalan gontai, lalu pura-pura jatuh pingsan, atau duduk melamun menatap dinding kosong selama berjam-jam. Aku memberinya pertunjukan yang dia inginkan, istri yang perlahan gila dan sekarat. Biar dia merasa menang. Biar dia lengah. Suatu sore, sebuah notifikasi masuk ke ponsel rahasiaku. Dia pesan tiket pulang. Tanggal 28. 3 hari lagi. Bersiaplah. Darahku berdesir panas. 3 hari lagi. Waktunya hampir habis. Polisi bagaimana, Pak? Tanyaku. Tim khusus sudah siap. Temanku di unit tipikor, tindak pidana korupsi, sudah melihat sampel foto buktinya. Mereka sangat berminat. Tapi mereka butuh akses masuk yang bersih. Mereka tidak bisa mendobrak masuk begitu saja tanpa surat perintah penggeledahan yang kuat. Dan mengurus surat itu butuh waktu lama dan berisiko bocor ke backingan Ardi. Jadi, kita harus membiarkan Ardi yang membuka pintunya sendiri. Polisi akan menyergap begitu dia masuk. Tapi masalahnya, bagaimana caranya polisi masuk ke halaman rumah tanpa terlihat CCTV pagar? Pagar rumahmu tinggi, sensor geraknya sensitif. Aku berpikir keras. Sistem keamanan rumah ini adalah kebanggaan Ardi. Anti maling, anti panjat. Ada satu celah. Ketikku cepat. Pintu akses tukang kebun di samping garasi. Kuncinya manual, bukan digital, karena sering macet kena hujan. Tapi kuncinya dibawa Ardi. Bisa kau buka dari dalam? Bisa. Tapi itu ada di area garasi. Pintu penghubung rumah ke garasi dikunci biometrik juga. Aku buntu. Aku terkurung di dalam rumah inti. Garasi dan halaman terpisah oleh pintu baja yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Ardi. Jika polisi menunggu di luar pagar, Ardi akan melihat mereka dari kamera dashboard mobilnya sebelum dia masuk gerbang, dan dia akan kabur. Dia akan lari ke luar negeri lagi dan takkan pernah kembali. Aku harus memasukkan polisi ke dalam rumah sebelum Ardi sampai. Aku memutar otak. Kunci fisik. Aku punya kunci fisik ruang kerja. Apakah ada kunci fisik untuk pintu penghubung garasi? Aku kembali menggeledah. Kali ini di kamar tidur utama. Kamar yang selama ini kuhindari karena baunya masih menyisakan aroma parfum Vina yang tertinggal. Aku membongkar lemari pakaian Ardi. Jas-jas mahalnya tergantung rapi. Aku meraba saku setiap jas. Nihil. Aku memeriksa laci nakas samping tempat tidur. Hanya ada obat tidur, kondom, dan jam tangan mewah. Aku duduk di tepi ranjang besar itu. Frustrasi. Mataku tertuju pada koleksi sepatu Ardi di rak kaca. Dia punya sepatu lari yang solnya tebal. Salah satu sepatu itu, sol dalamnya terlihat sedikit terangkat. Aku menyambar sepatu sneaker itu. Merobek alas dalamnya. Ingo. Sebuah kunci pipih terselip di sana. Kunci cadangan pintu garasi. Ardi pernah bilang, kalau ada kebakaran dan listrik mati, kita harus bisa lari lewat garasi. Dia paranoid akan keselamatannya sendiri, dan itulah yang menyelamatkanku. Aku segera melapor ke Pak Burhan. Saya dapat kunci akses ke garasi. Dari garasi, saya bisa buka pintu samping untuk polisi masuk. Bagus. Tapi ingat, Maya, CCTV garasi aktif. Kalau kau masuk ke sana, Ardi akan dapat notifikasi gerakan. Kita harus melakukannya di detik-detik terakhir. Atau kita matikan CCTV-nya. Bagaimana caranya? Pusat kontrolnya di ruang kerja, tapi dilindungi password. Kamu sudah punya akses ruang kerja, kan? Masuk ke sana. Cari server CCTV-nya. Kotak hitam dengan banyak lampu kedip di bawah meja. Cabut kabel LAN-nya, kabel internet. Jangan cabut listriknya. Nanti dia curiga mati lampu lagi. Cabut internetnya saja. Di layar HP-nya, statusnya akan offline atau connecting. Dia akan mengira sinyal rumah sedang gangguan. Itu hal biasa. Rencana tersusun. H1 kepulangan Ardi. Aku akan melumpuhkan mata elektroniknya. Aku akan membiarkan polisi masuk lewat jalur tikus. Dan kami akan menunggu dalam kegelapan. Malam sebelum kepulangan mereka, aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan waktu dengan membersihkan diri sebaik mungkin dengan air dari wastafel. Aku menampung air sisa tetesan keran selama berjam-jam hanya untuk membasuh muka dan menyisir rambut. Aku memakai gaun tidur sutra berwarna merah marun,
Gaun yang pernah Ardi belikan untuk ulang tahunku tapi tak pernah kupakai karena dia bilang aku terlalu kurus dan jelek memakainya. Sekarang, gaun itu jatuh pas di tubuhku yang kurus kering. Tapi aku tidak merasa jelek. Aku merasa berbahaya. Aku memulas bibirku dengan lipstik merah menyala yang kutemukan di meja rias. Di cermin, aku melihat sosok wanita yang siap menyambut suaminya. Bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan pemakaman. Selamat datang pulang, Mas. Bisikku pada pantulan diriku sendiri. Neraka sudah kurenovasi khusus untukmu. Hari terakhir. 24 jam sebelum jadwal pendaratan pesawat Ardi. Matahari pagi ini terasa berbeda. Sinarnya yang menerobos celah-celah ventilasi tidak lagi terlihat seperti jeruji cahaya yang memenjarakan, melainkan seperti sorotan lampu panggung yang sedang disiapkan untuk pertunjukan akbar. Namun, tubuhku menjerit sebaliknya. Rasa lapar yang kemarin masih bisa kutahan dengan kemarahan, kini menyerang balik dengan dendam. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena hipoglikemia. Pandanganku berkabut setiap kali aku menoleh terlalu cepat. Aku harus menghemat energi. Setiap kalori berharga. Aku menghabiskan sisa air di botol mineral pemberian Pak Burhan seteguk demi seteguk, membiarkan cairan itu membasahi kerongkongan yang terasa seperti amplas. Pukul 10 pagi. Saatnya mematikan mata Tuhan palsu di rumah ini. Sesuai rencana, aku harus memutus koneksi internet CCTV tanpa mematikan listriknya, agar Ardi mengira itu hanya gangguan jaringan biasa. Hal yang lumrah terjadi di kawasan ini jika hujan deras atau ada perbaikan kabel optik. Kebetulan sekali, langit di luar memang mendung gelap, seolah alam semesta sedang berkonspirasi membantuku. Aku menyeret tubuhku menuju ruang kerja Ardi. Kunci fisik yang kutemukan di balik lukisan terasa dingin di telapak tangan. Aku membukanya perlahan. Klik. Pintu terbuka. Aroma ruangan ini masih sama, sombong dan angkuh. Aku merangkak ke bawah meja kerja besar dari kayu mahoni itu. Di sanalah jantung digital rumah ini berdetak. Sebuah kotak server hitam dengan lampu-lampu indikator yang berkedip hijau ritmis. Kedipan itu berarti dia sedang merekam. Dia sedang mengirim data. Dia sedang mengawasi. Tanganku terulur menuju bagian belakang kotak itu. Ada banyak kabel yang ruwet. Kabel daya, kabel HDMI, kabel USB. Aku mencari kabel LAN. Kabel dengan kepala kotak kecil yang biasanya berwarna biru atau abu-abu. Ketemu. Kabel abu-abu tebal. Jantungku berpacu. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan kembali. Begitu kabel ini kucabut, Ardi akan kehilangan visual. Jika dia curiga dan menelepon satpam komplek untuk mengecek, semuanya berantakan. Tapi jika dia abai, karena sibuk belanja oleh-oleh atau menikmati sarapan terakhir di Paris, maka aku menang. Selamat tinggal, Mas. Bisikku. Cetrek. Aku menekan tuas kecil di kepala kabel dan menariknya keluar. Lampu indikator, network, di kotak server itu berkedip oranye sebentar, lalu mati total. Hening. Aku menunggu. Menunggu telepon rumah berdering, meski kabelnya sudah diputus. Kadang rasa paranoid membuatku berhalusinasi. Menunggu sirine berbunyi, tapi tidak ada apa-apa. Hanya suara desing kipas pendingin server yang masih menyala. Di layar ponsel Ardi di Eropa sana, status CCTV rumah ini sekarang berubah menjadi offline atau connection lost. Ardi yang arogan pasti akan memaki penyedia layanan internetnya, bukan mencurigai istrinya yang dia anggap bodoh dan sedang sekarat. Misi 1 selesai. Sekarang, persiapan panggung. Aku kembali ke brankas di balik lukisan. Aku mengeluarkan buku hitam itu. Buku yang berisi daftar dosa Ardi. Aku juga mengambil polis asuransi kematianku. Aku meletakkannya di meja. Kemudian, sebuah ide muncul. Panggung ini butuh properti yang lebih dramatis. Aku keluar dari ruang kerja, menuju kamar tidur utama. Aku mengambil koper besar kosong milik Ardi yang dia tinggal. Aku membawanya ke ruang tengah. Aku juga mengambil beberapa baju dinas mahalnya, jam tangan koleksinya, dan sertifikat rumah ini yang dia bingkai dengan norak di dinding lorong. Aku menyusun semuanya di meja marmer ruang tamu. Di tengah-tengah meja, aku meletakkan buku hitam itu dalam posisi terbuka, tepat di halaman yang mencatat suap terbesarnya. Di sebelahnya, polis asuransi kematianku, dengan spidol merah melingkari nominal 50 miliar. Ini bukan sekadar bukti hukum. Ini adalah instalasi seni tentang kehancuran seorang pria. Setelah altar kehancuran itu siap, aku fokus pada diriku sendiri. Aku masuk ke kamar mandi utama. Meskipun air keran mati,
Batu besar di kamar mandi ini masih menyisakan sedikit air sisa tampungan hujan dari sistem EcoGreen rumah yang bocor salurannya. Airnya dingin dan sedikit kotor, tapi cukup untuk membersihkan tubuh. Aku mandi dengan sisa tenaga terakhir. Menggosok daki ketakutan yang menempel selama sebulan ini. Saat melihat pantulan tubuhku di cermin besar, aku nyaris menangis. Tulang rusukku terlihat jelas. Tulang pinggulku menonjol tajam. Kulitku pucat seperti kertas. Aku terlihat seperti korban kamp konsentrasi. Tapi aku tidak akan membiarkan Ardi melihatku sebagai korban. Aku membuka lemari kosmetik Vina yang tertinggal. Dia punya satu laci khusus di sini. Bukti betapa seringnya dia menginap saat aku pergi ke pasar atau menjenguk ibu. Aku mengambil foundation tebal. Aku menutupi lingkar hitam di mataku. Tapi tidak sepenuhnya. Aku ingin dia melihat lelahku. Tapi juga melihat nyalaku. Aku memakai lipstik merah darah yang kemarin kutemukan. Warnanya kontras sekali dengan kulit pucatku. Mencolok. Berani. Mematikan. Lalu gaun itu. Gaun sutra merah marun. Aku memakainya. Kain halusnya memeluk tubuhku yang kurus. Jatuh dengan longgar namun anggun. Aku menyisir rambutku yang rontok. Membiarkannya terurai lurus. Aku bukan lagi Maya si istri penurut. Aku adalah Dewi pembalasan dendam yang bangkit dari kubur. Sisa hari itu kuhabiskan dengan duduk di sofa tunggal di ruang tamu, menghadap pintu utama. Menunggu. Perutku sudah tidak terasa sakit lagi. Rasanya kebas. Tubuhku seolah sudah masuk ke mode shutdown. Hanya otakku yang menyala terang. Malam turun perlahan. Tanpa listrik. Ruang tamu ini menjadi gua gelap. Aku tidak menyalakan lilin. Kegelapan adalah temanku sekarang. Biarkan mereka masuk ke dalam kegelapan ini. Biarkan mereka merasakan ketakutan yang kurasakan selama sebulan. Ponsel Pak Burhan di saku gaunku bergetar pelan. Pukul 19. Pesawat mendarat. Mereka sedang di imigrasi. Polisi bersiap di titik kumpul 1 kilometer dari rumah. Kamu siap, Maya? Aku membalas singkat. Saya siap. Buka gerbang nerakanya, Pak. Namun, di tengah kesiapan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pagar. Langkah kaki berat. Bukan langkah biasa. Lalu suara gedoran di gerbang depan. Keras. Paket. Kurir. Jantungku berhenti berdetak. Kurir? Malam-malam begini? Atau ini jebakan Ardi? Apa dia menyuruh orang mengecek rumah sebelum dia sampai? Aku diam mematung. Jangan bersuara. Paket. Teriakan itu terdengar lagi. Kali ini disertai gedoran di kotak pos besi. Lalu hening. Mungkin dia pergi. Tapi kemudian, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Pak Burhan. Jangan panik. Itu kurir nyasar. Aku sudah menyuruhnya pergi. Dia cuma salah blok. Tetap fokus. Polisi akan bergerak mendekat dalam 30 menit. Aku menghembuskan napas yang tak sadar ku tahan. Ketegangan ini benar-benar menguji batas kewarasanku. Setiap suara kecil terdengar seperti ledakan bom. Setiap bayangan pohon yang bergerak tertiup angin terlihat seperti monster. Aku kembali menatap pintu utama. Pintu kayu jati ukiran Jepara yang megah. Di balik pintu itu, kebebasanku menunggu. Atau kematianku. Jika rencana ini gagal. Tidak boleh gagal. Aku meraba buku hitam di meja. Dinginnya kertas itu memberiku kekuatan. Ini bukan cuma soal aku. Ini soal ibu. Soal harga diri. Soal semua wanita yang pernah diinjak-injak oleh laki-laki seperti Ardi. Malam ini, Ardi tidak akan pulang ke istananya. Dia akan pulang ke pengadilannya. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jalanan komplek hening. Hujan rintik-rintik mulai turun, menyamarkan suara ban mobil di aspal. Suasana yang sempurna untuk sebuah penyergapan. Ponselku berkedip 1 kali. Kode dari Pak Burhan. Sekarang, buka pintu garasi. Aku bangkit dari sofa. Kakiku goyah. Kepalaku pening luar biasa karena berdiri mendadak. Tapi aku menggigit bibir bawahku sampai berdarah untuk tetap sadar. Rasa sakit membuatku fokus. Aku berjalan tertatih dalam gelap menuju pintu penghubung garasi di samping dapur. Di tanganku, kunci pipih yang kutemukan di sepatu Ardi terasa licin oleh keringat. Aku sampai di depan pintu besi tebal itu. Panel sidik jarinya mati. Aku meraba lubang kunci manual di bawah gagang pintu. Gelap sekali di sini. Aku harus meraba-raba seperti orang buta. Klak. Kunci masuk. Aku memutarnya. Berat. Pintu besi ini jarang dibuka manual.
Engselnya mungkin berkarat. Aku menggunakan bahuku untuk mendorongnya sambil memutar kunci. Kreet! Suara engsel berkarat itu terdengar nyaring sekali di telingaku. Aku berdoa semoga tetangga sebelah tidak mendengarnya. Udara garasi yang berbau oli dan bensin langsung menyergapku. Garasi ini luas, cukup untuk 3 mobil. Saat ini kosong melompong karena mobil-mobil mewah Ardi diparkir di tempat lain atau di bawah sopir jemputan. Aku berjalan cepat melintasi lantai garasi yang dingin menuju pintu samping, akses untuk tukang kebun. Ini dia. Kunci gembok manualnya tergantung di paku dekat pintu. Ardi memang ceroboh untuk hal-hal sepele. Dia pikir pagar depan yang tinggi sudah cukup. Aku membuka pintu samping itu. Angin malam yang basah langsung menampar wajahku. Segar. Baunya seperti kebebasan. Di luar, di balik semak-semak tanaman pagar yang rimbun, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. 1, 2, 3, 6 orang. Mereka mengenakan rompi taktis hitam bertuliskan polisi, lengkap dengan senjata laras panjang. Tapi gerakan mereka senyap, nyaris tanpa suara. Seperti hantu. Seorang pria parubaya dengan jaket sipil melangkah maju paling depan. Wajahnya tegas. Matanya tajam mengamati sekeliling. Itu pasti Pak Burhan, atau komandan polisinya. Dia menatapku. Matanya melebar sedikit saat melihat kondisiku. Kurus, pucat, dengan gaun merah yang kedodoran dan lipstik menyala. Mungkin aku terlihat seperti hantu baginya. Dia mengangguk pelan, memberi isyarat tangan. Masuk, bisiknya tanpa suara. Pasukan itu bergerak masuk satu persatu lewat pintu garasi. Cepat, efisien. Sepatu boot mereka tidak menimbulkan bunyi di lantai beton. Aku menuntun mereka masuk ke dalam rumah utama. Komandan, bisikku pada pria berjaket sipil itu saat kami sudah di dapur yang gelap. Dia akan masuk lewat pintu depan. Dia pasti nyalakan lampu ruang tamu. Tolong, jangan ada yang terlihat sampai dia menyalakan lampu. Pria itu, ternyata komandan unit tipikor, mengangguk. Dia memberi kode tangan pada anak buahnya. Pasukan menyebar. 2 orang bersembunyi di balik tirai tebal ruang makan. 2 orang merunduk di balik sofa besar ruang keluarga. 1 orang di dekat tangga. Dan komandan berdiri di bayangan pilar besar di sudut ruang tamu, memegang pistolnya yang terarah ke pintu. Posisi aman, bisik komandan di ERPC-nya. Target bergerak mendekat. Estimasi 5 menit. 5 menit. Aku kembali ke posisiku. Sofa tunggal di tengah ruang tamu. Menghadap pintu. Di depanku, meja marmer dengan bukti-bukti kejahatan Ardi tertata rapi. Jantungku berdetak begitu kencang sampai rasanya sakit di dada. Aku mengatur napas. Tenang. Maya. Tenang. Aku duduk tegak. Menyilangkan kaki. Meletakkan kedua tangan di sandaran lengan sofa. Pose seorang ratu yang sedang menunggu upeti. Atau pose seorang hakim yang menunggu terdakwa. Waktu terasa melambat. Detik demi detik merayap menyiksa. Lalu, cahaya sorot lampu mobil menyapu ventilasi di atas pintu depan. Terang sekilas, lalu mati. Suara mesin mobil mewah berhenti menderu di carport. Suara pintu mobil ditutup. Blam, blam. 2 kali. Kemudian suara tawa. Tawa itu. Tawa yang sebulan lalu meninggalkanku dengan 3 lembar uang ratusan ribu. Tawa Vina yang melengking manja. Ih, Bapak, gelap banget sih rumahnya. Serem tahu. Suara Vina terdengar jelas dari balik pintu. Ah, paling sekringnya turun. Dasar Maya. Pasti dia nyalain AC sama microwave barengan. Dasar udik. Nggak ngerti teknologi. Sahut Ardi. Suaranya penuh cemooh. Darahku mendidih. Tapi aku menahannya. Biarkan. Biarkan dia bicara semaunya. Itu akan menjadi kata-kata terakhirnya sebagai orang bebas. Suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Klek. Bunyi bip digital gagal karena listrik mati. Tuh kan, mati lampu total, gerutu Ardi. Untung aku bawa kunci manual. Suara kunci berputar. Pintu jati berat itu terdorong terbuka. Siluet 2 orang berdiri di ambang pintu, berlatar belakang lampu jalan yang remang. Mereka membawa koper-koper besar. Ardi masuk lebih dulu, diikuti Vina yang menggelayut manja di lengannya. Bau apa ini? Vina menutup hidungnya. Bau apek banget. Kayak rumah kosong. Maya! Ardi berteriak. Suaranya menggema di ruang tamu yang gelap gulita. Maya! Di mana kamu? Jangan main peta umpet. Aku capek. Hening. Aku tidak menjawab.
Ardi melangkah masuk, menyeret kopernya. Sialan, gelap banget. Mana saklarnya? Tangannya meraba dinding di samping pintu. Aku tahu dia mencari saklar master yang terhubung ke genset otomatis jika ditekan manual. Klik. Suara saklar ditekan. Genset di belakang rumah menderu hidup dalam hitungan detik. Dan seketika itu juga, lampu kristal gantung raksasa di tengah ruang tamu menyala benderang. Cahaya putih menyilaukan membanjiri ruangan, mengusir setiap bayangan, menelanjangi setiap sudut. Dan saat itulah mereka melihatku. Ardi membeku. Tangannya masih menempel di saklar dinding. Matanya melotot. Mulutnya terbuka sedikit. Vina menjerit kecil. Kaget. Astaga! Di sana, di tengah ruangan, aku duduk. Gaun merahku menyala di bawah lampu kristal. Wajahku yang tirus dan pucat dengan bibir merah darah menatap mereka lurus-lurus. Tatapan kosong namun tajam. Selamat datang, Mas. Suaraku serak, tapi terdengar jelas di keheningan ruangan. Liburannya menyenangkan. Ardi mengerjap, seolah tak percaya penglihatannya. Kamu masih hidup? Tanyanya bodoh. Nada suaranya bukan lega, tapi kecewa. Dan takut. Dia melangkah maju selangkah. Mencoba mengembalikan dominasinya. Kenapa rumah berantakan begini? Kenapa kamu dandan seperti pelacur begitu? Dan apa-apaan ini? Matanya jatuh ke meja di depanku. Langkahnya terhenti mendadak. Dia melihat buku hitam itu. Buku keramatnya. Terbuka lebar. Dia melihat polis asuransinya. Dia melihat sertifikat rumahnya. Wajah Ardi yang tadinya merah karena marah, seketika berubah pucat pasi. Lebih pucat dariku. Keringat dingin langsung membanjiri dahinya. Dari mana kamu dapat itu? Bisiknya gemetar. Dia menatapku, lalu menatap sekeliling ruangan dengan liar. Insting kriminalnya mulai menyala. Dia sadar ada yang salah. Vina, lari. Desisnya tiba-tiba. Tapi terlambat. Jangan bergerak. Suara bentakan komandan polisi menggelegar dari balik pilar. Serentak, 6 laras senjata muncul dari bayang-bayangan. Dari balik sofa, dari balik tirai, dari tangga. Semuanya mengarah ke satu titik. Kepala Ardi. Ardianto. Angkat tangan. Anda dikepung. Vina menjerit histeris. Dia menjatuhkan tas tangan mewahnya dan berjongkok memeluk lutut. Menangis meraung-raung. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma diajak. Pak, tolong. Ardi terhuyung ke belakang. Punggungnya menabrak pintu yang sudah tertutup. Kakinya lemas. Dia melihat polisi, lalu melihatku. Tatapannya bertemu denganku. Di matanya, aku melihat keruntuhan sebuah kerajaan. Aku melihat ketakutan murni. Pria yang selama ini memukulku, menghinaku, mengurungku, kini terlihat kecil. Erdel. Dia merosot jatuh berlutut. Tangannya terangkat gemetar di atas kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya yang gemuk. Ampun. Rintihnya. Saya bisa jelaskan, ini salah paham. Maya, tolong saya. Mei bilang sama mereka ini salah paham. Aku berdiri perlahan. Kakiku sakit. Tapi aku memaksakan diri berjalan mendekatinya. Suara hak sepatuku mengetuk lantai marmer. Tok, tok, tok. Seperti palu hakim. Aku berhenti tepat di depannya. Polisi-polisi itu memberi ruang. Membiarkan momen ini terjadi. Aku merogoh saku gaunku. Mengeluarkan 3 lembar uang 100.000 rupiah yang lusuh. Uang yang sama yang dia lempar sebulan lalu. Ardi mendongak. Menatapku dengan wajah memelas yang menjijikan. Ingusnya meler. Aku membungkuk sedikit. Lalu menyelipkan uang 300.000 itu ke saku kemeja mewahnya. Ini, bisikku lembut. Tapi penuh bisa. Untuk jajan kamu di penjara. Hemat-hemat ya. Mas. Di sana tidak ada room service. Ardi menangis meraung. Sebuah tangisan kekalahan yang pecah. Bawa dia. Perintahku pada polisi. Tanpa menoleh lagi. 2 petugas langsung menyergap. Membanting tubuh Ardi ke lantai. Dan memborgol tangannya ke belakang. Vina juga diborgol. Masih sambil berteriak-teriak menyalahkan Ardi. Aku berjalan melewati kekacauan itu. Menuju pintu depan yang terbuka lebar. Di luar, udara malam terasa begitu manis. Di seberang jalan, di teras rumah bercat abu-abu, aku melihat siluet Pak Burhan berdiri. Dia mengangkat tangannya, memberiku hormat. Aku tersenyum.
Air mata haru akhirnya jatuh membasahi pipi tirusku. Aku bebas. Benar-benar bebas. Sirine polisi meraung-raung, membelah keheningan malam komplek elit yang biasanya senyap itu. Cahaya lampu rotari berwarna biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding ruang tamu, menciptakan disko visual yang mengerikan namun melegakan. Aku masih berdiri di ambang pintu, menyaksikan mobil patroli itu membawa Ardi dan Vina menjauh. Pemandangan itu, kepala Ardi yang tertunduk dan bahunya yang gemetar, adalah lukisan terindah yang pernah kulihat seumur hidupku. Namun, begitu lampu belakang mobil polisi itu menghilang di tikungan, adrenalin yang menopangku selama sebulan terakhir mendadak lenyap. Kakiku yang sejak tadi kaku menahan beban tubuh, kini berubah menjadi jeli. Lantai marmer dingin seolah menarikku ke bawah. Bu Maya? Suara komandan polisi terdengar jauh, seperti dari dalam terowongan. Duniaku berputar. Langit-langit ruang tamu yang tinggi tampak runtuh menimpaku. Hal terakhir yang kuingat sebelum kegelapan total merenggut kesadaranku adalah tangan kekar seseorang yang menahan tubuhku agar tidak menghantam lantai, dan aroma hujan yang bercampur dengan bau obat-obatan medis yang mendekat. Aku terbangun karena bunyi bip-bip ritmis yang asing. Cahaya putih menyilaukan memaksaku menyipitkan mata. Ini bukan kamar tidurku yang mewah tapi dingin. Ini juga bukan ruang kerja Ardi yang berbau pengkhianatan. Aroma di sini tajam, antiseptik dan alkohol. Maya. Suara itu, suara yang paling kurindukan. Aku menoleh perlahan. Di samping ranjang, duduk di kursi plastik dengan mata sembab, adalah ibu. Tangan keriputnya menggenggam tanganku yang terpasang selang infus. Ibu. Suaraku parau, nyaris tak terdengar. Tenggorokanku sakit. Ibu langsung menangis, menciumi punggung tanganku. Ya Allah, nak, kamu kurus sekali. Tulangmu sampai kelihatan semua. Laki-laki biadab itu, kalau saja polisi tidak melarang, ibu sudah mencakar wajahnya saat di kantor polisi tadi. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku terasa kaku dan pecah-pecah. Aku nggak apa-apa, Bu. Ardi, dia sudah ditangkap. Seorang perawat masuk, diikuti oleh seorang dokter dan Pak Burhan. Pria tua itu tampak berbeda tanpa teropong atau drone mainannya. Dia mengenakan kemeja batik rapi, terlihat seperti kakek yang ramah, bukan mantan detektif swasta yang baru saja menjatuhkan sindikat pencucian uang. Sudah, nak, jawab Pak Burhan, berjalan mendekat ke sisi lain ranjang. Dia sedang menikmati kopi pahit di ruang interogasi Polda sekarang. Dan Vina, dia bernyanyi seperti burung kenari. Dia menceritakan semuanya demi mendapatkan keringanan hukuman. Dia menjual suamimu tanpa berpikir dua kali. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadaku. Begitu hebatnya sampai aku menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Beban seberat gunung yang menindih dadaku selama 5 tahun pernikahan akhirnya diangkat. Dokter memeriksa kondisiku sebentar. Ibu Maya mengalami malnutrisi parah dan dehidrasi tingkat menengah. Gula darah Anda sangat rendah saat dibawa ke sini. Tapi organ vital Anda kuat. Anda wanita yang tangguh. Istirahatlah beberapa hari di sini. Kami akan memantau asupan gizi Anda. Setelah dokter keluar, tinggallah aku, ibu, dan Pak Burhan. Berapa lama aku pingsan? Tanyaku. 2 hari. Jawab ibu sambil menyuapiku potongan buah apel. Kamu tidur seperti orang mati. Ibu takut sekali. 2 hari. Berarti Ardi sudah 2 hari di sel. Pak Burhan, panggilku. Buku hitam itu? Pak Burhan tersenyum. Matanya berbinar cerdas. Aman. Tim forensik sedang membedahnya. Isinya luar biasa. Maya, Ardi bukan cuma pencuci uang biasa. Dia adalah kasir bagi beberapa pejabat korup. Berkat keberanianmu mengambil buku itu dan data CCTV yang sempat kamu kirim, polisi sekarang punya peta lengkap jaringan mereka. Kamu bukan cuma menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu membantu negara menyelamatkan uang triliunan rupiah. Aku menghela napas panjang. Aku nggak peduli soal negara, Pak. Aku cuma mau dia hancur. Aku mau dia merasakan rasanya tidak berdaya. Pak Burhan mengangguk takzim. Dia sudah merasakannya. Teman saya di kepolisian cerita, saat pertama kali dimasukkan ke sel isolasi, Ardi berteriak-teriak minta AC dinyalakan dan minta menu makanan diganti. Saat sipir hanya memberinya nasi cadong dan air putih di gelas plastik, dia menangis. Dia menangis memanggil namamu, Maya. Mendengar itu, ada rasa kepuasan yang dingin merayap di hatiku. Ardi memanggil namaku bukan karena cinta,
Tapi karena dia butuh pelayan. Dia butuh bantalan untuk emosinya. Tapi pelayan itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah wanita yang mengirimnya ke balik jeruji. Hari-hari berikutnya di rumah sakit adalah masa pemulihan. Berita tentang penangkapan Ardi meledak di media massa. Televisi di kamar rawatku menyiarkan wajah Ardi yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK, dengan tangan terborgol. Judul beritanya besar dan mencolok. Pengusaha properti mewah terbongkar sebagai pencuci uang kelas kakap. Istri disekap dan nyaris tewas kelaparan. Duniaku berbalik 180 derajat. Dulu, Ardi yang selalu menjadi pusat perhatian dengan citra suksesnya, sementara aku hanya bayangan di belakangnya. Sekarang, seluruh simpati publik tertuju padaku. Pengacara-pengacara top berebut menawarkan jasa gratis untuk mengurus perceraian dan tuntutan pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Namun, momen yang paling membekas adalah saat penyidik kepolisian datang untuk meminta keterangan resmi. Aku duduk di kursi roda, didorong oleh ibu, masuk ruang rawat yang disulap menjadi ruang pemeriksaan sementara. Bu Maya, kata penyidik wanita itu dengan lembut. Kami menemukan polis asuransi jiwa atas nama ibu di brankas suami ibu. Nilainya 50 miliar. Apakah ibu tahu tentang ini? Aku menggeleng. Meski aku sudah tahu. Saya baru tahu saat membongkar brankas itu. Berdasarkan bukti pesan teks di ponsel tersangka Vina, mereka merencanakan skenario bahwa ibu meninggal karena depresi dan menolak makan saat ditinggal suami. Mereka ingin mengklaim uang itu untuk modal hidup baru di Eropa. Aku menatap langit-langit kamar rawat inap, menahan air mata yang mendesak keluar. Nilai nyawaku bagi Ardi hanyalah segepok uang untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama wanita lain. Betapa murahnya aku di matanya. Tapi itu dulu. Sekarang, aku yang menentukan nilaiku sendiri. Pak Polisi, Bu Polisi, kataku tegas, menatap mata para penyidik itu satu persatu. Pastikan dia membusuk di sana. Saya akan memberikan kesaksian apapun yang kalian butuhkan. Saya hafal setiap kali dia memukul saya. Saya hafal setiap kali dia menerima tamu mencurigakan di tengah malam. Saya akan buka semuanya. Penyidik itu mengangguk hormat. Kami pastikan itu, Bu. Dengan bukti yang ibu berikan, dia tidak akan melihat matahari bebas untuk waktu yang sangat lama. Malam itu, setelah semua orang pulang dan ibu tertidur di sofa, aku berjalan tertatih ke jendela kamar rumah sakit. Dari lantai 10 ini, aku bisa melihat hamparan lampu kota Jakarta. Di luar sana, Ardi sedang meringkuk di lantai dingin, mungkin sedang menatap tembok lembab, merenungi nasibnya. Aku menyentuh kaca jendela yang dingin. Tidak ada teralis besi di sini. Tidak ada kunci ganda. Aku bisa membuka jendela ini dan menghirup udara malam kapan saja aku mau. Kebebasan ini terasa nyata sekarang. Rasa takut yang dulu menghantuiku setiap kali mendengar suara langkah kaki Ardi, kini perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang kokoh. Aku telah melewati neraka. Aku telah menatap mata iblis dan tidak berkedip. Tidak ada lagi yang bisa menyakitiku sekarang. Ponselku, ponsel baruku, bergetar. Pesan dari Pak Burhan. Jangan lupa makan malam. Besok sidang perdana pra-peradilan. Kamu harus kuat. Aku tersenyum dan membalas. Saya sudah kenyang makan harapan, Pak. Besok, saya akan datang dengan baju terbaik saya. 6 bulan kemudian. Tok, tok, tok. Suara palu hakim yang menghantam meja hijau itu terdengar lebih merdu daripada simfoni manapun. Ruang sidang yang sesak oleh wartawan dan pengunjung seketika riuh rendah. Blitz kamera menyambar-nyambar tak henti, menyorot ke arah kursi terdakwa. Di sana, Ardi duduk dengan kepala pelontos dan tubuh yang menyusut drastis. Dia bukan lagi pria gagah yang berangkat ke Eropa setengah tahun lalu. Wajahnya kusam, matanya redup tanpa nyawa. Saat hakim membacakan vonis, 20 tahun penjara untuk tindak pidana pencucian uang, ditambah 5 tahun untuk percobaan pembunuhan berencana dan KDRT, serta penyitaan seluruh aset untuk negara, Ardi tidak bereaksi. Dia seperti raga tanpa jiwa. Vina, yang duduk di kursi terdakwa terpisah, langsung histeris dan pingsan saat mendengar vonis 7 tahun penjaranya. Dia meraung-raung, menyalahkan Ardi yang menyeretnya ke dalam masalah ini. Pemandangan yang menyedihkan. Tapi aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Mereka menuai badai yang mereka tabur sendiri. Aku berdiri dari kursi saksi, merapikan blazer putih yang kukenakan. Ibu di sampingku memelukku erat, menangis haru. Pengacaraku menjabat tanganku dengan senyum lebar. Keadilan ditegakkan, Bu Maya, katanya.
Ya, jawabku singkat. Keadilan sudah ditegakkan. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Saat melewati Ardi yang sedang digiring petugas kejaksaan, langkahku terhenti sebentar. Ardi menoleh padaku. Tatapan kami bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi arogansi di matanya. Hanya ada penyesalan yang terlambat dan permohonan bisu. Mulutnya bergerak, tanpa suara membentuk kata, "Maaf." Aku menatapnya datar. Tidak ada kemarahan lagi. Hanya rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya dia. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata sudah tidak diperlukan. Keberadaanku di sini, hidup, sehat, dan bebas, adalah balasan yang paling telak. Aku memalingkan wajah dan terus berjalan, meninggalkan masa laluku yang terbelenggu borgol besi. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik. Pak Burhan sudah menunggu di dekat mobilnya, menghisap rokok kreteknya dengan santai. Dia tersenyum melihatku keluar. "Puas?" tanyanya saat aku menghampirinya. "Lebih dari puas," jawabku. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak." "Ah, sudahlah," potongnya sambil membuang puntung rokok. "Saya cuma ngasih alat pancing. Kamu yang melawan hiunya. Kamu wanita pemberani, Maya. Jangan pernah lupa itu." Kami berpisah di sana. Pak Burhan kembali ke kehidupan pensiunnya yang tenang. Meski aku berjanji akan sering mengunjunginya. Dia sudah seperti ayah bagiku. Ayah yang menyelamatkanku dari monster. Sore harinya, aku melakukan satu hal terakhir untuk menutup buku masa lalu. Aku kembali ke rumah itu. Rumah besar di kawasan elit yang kini telah disita negara. Garis polisi berwarna kuning masih melintang di gerbangnya. Tapi aku sudah mendapat izin khusus dari kejaksaan untuk mengambil barang-barang pribadiku yang tersisa sebelum rumah itu dilelang. Aku membuka gerbang yang dulu mengurungku. Halaman rumputnya mulai tinggi tak terurus. Ket temboknya tampak kusam. Tanpa perawatan obsesif Ardi, rumah ini hanyalah bangunan beton yang menua. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Gelap dan berdebu. Sofa tunggal tempatku menyambut Ardi malam itu masih ada di sana. Posisinya tidak berubah. Meja marmer tempatku meletakkan buku hitam kini kosong. Aku berjalan mengelilingi rumah itu. Ke dapur, tempat aku dulu memanjat meja bar dengan gemetar untuk mengambil makanan dari ventilasi. Ke kamar mandi tamu, tempat aku meminum air kloset demi bertahan hidup. Ke ruang kerja, tempat aku mencuri kunci kebebasanku. Anehnya, aku tidak merasa takut atau trauma. Tempat ini tidak lagi menyeramkan. Hantu-hantu kenangan buruk itu sudah pergi bersama Ardi. Rumah ini hanyalah cangkang kosong. Aku mengemas pakaian-pakaian lamaku, foto-foto masa kecilku, dan beberapa buku kesayanganku ke dalam kardus. Sisanya, perabotan mewah, lukisan mahal, baju-baju bermerek pemberian Ardi, kutinggalkan begitu saja. Aku tidak menginginkan apapun yang berasal dari uang haramnya. Saat aku hendak keluar, mataku tertuju pada lantai ruang tamu. Di sana, terselip di bawah kaki sofa, ada selembar uang 100.000 rupiah. Mungkin terjatuh saat penggerbekan malam itu. Aku memungutnya. Uang itu kucel dan berdebu. Aku teringat saat Ardi melempar 300.000 rupiah ke lantai ini, menghinaku seolah aku pengemis. Uang yang katanya cukup untuk hidup sebulan. Aku tersenyum tipis. Aku memasukkan uang itu ke dalam kotak amal masjid di perjalanan pulang nanti. Uang itu tidak lagi memiliki kuasa atasku. Ardi pikir dia bisa mengendalikan hidupku dengan membatasi uang dan aksesku. Tapi dia lupa bahwa manusia memiliki daya tahan yang tak ternilai harganya. Aku keluar dari rumah itu dan menutup pintu utamanya rapat-rapat. Bam! Suara pintu tertutup itu bukan lagi suara penjara yang terkunci. Itu adalah suara penutup dari bab kehidupan yang kelam. Di luar pagar, taksi daring yang kupesan sudah menunggu. Sopirnya, seorang bapak tua yang ramah, tersenyum padaku. "Mau kemana, Bu?" tanyanya. Aku menarik napas panjang, menghirup udara sore yang berbau aspal dan hujan. Aku menoleh sekali lagi ke rumah itu, lalu menatap lurus ke depan, ke jalanan luas yang terbentang. "Ke stasiun kereta, Pak." Jawabku mantap. "Saya mau pulang ke kampung. Mau makan masakan Ibu." "Siap, Bu." Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku menurunkan kaca jendela, membiarkan angin menerpa wajahku. Rambutku berantakan tertiup angin, tapi aku tidak peduli. Aku Maya. Aku pernah menjadi korban. Pernah menjadi tawanan, pernah nyaris mati kelaparan di rumahku sendiri.
Tapi hari ini, aku adalah seorang pemenang. Dan hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat, mulai. Tamat, mulai. Tamat, mulai. Tamat, mulai. Tamat, mulai. Tamat, mulai.